Baiklah, langsung saja kita menginjak untuk materi yang pertama, yaitu ruang lingkup teknologi pembelajaran. Pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Teknologi digunakan untuk membantu memecahkan masalah manusia. Teknologi pembelajaran ini bisa disebut dengan teknologi pendidikan. Kawasan atau ruang lingkup teknologi pembelajaran. Rumusan kawasan teknologi pembelajaran memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan kawasan teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pembelajaran tetap merujuk pada learning is purposive and controlled. Pernyataan ini menjelaskan kawasan teknologi pembelajaran adalah di kelas. Kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 6 bidang garapan dari teknologi pembelajaran, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan evaluasi. Kawasan desain. Kawasan desain ialah kawasan yang berasal dari psikologi pendidikan. Kawasan desain terdiri atas desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan desain dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Kawasan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan adalah bagian integral dan sering dihadapi oleh para teknologi pendidikan yang meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sistem, pengelolaan sumber, dan pengelolaan informasi. Yang selanjutnya adalah kawasan penilaian. Adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Kawasan penilaian meliputi analisis masalah, pengukuran acuan patokan, dan penilaian informatif serta sumatif. Dan yang terakhir adalah kawasan evaluasi, merupakan proses menentukan kesesuaian antara materi pelajaran dan proses belajar. Hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran. Hubungan antar kawasan bersifat sinergi, misalnya seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Materi yang kedua ialah pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana, teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi komunikasi adalah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil atau komunikatif. Fungsi teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan menjadi salah satu kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pendidikan antara lain: 1. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. 2. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pendidikan. 3. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan teknologi komunikasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pegawai dinas pendidikan. Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah guna atau faedah. Adapun kemanfaatan sendiri diartikan sebagai hal atau proses yang berhubungan dengan menjadikan ada manfaatnya atau menjadikan berguna. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan didefinisikan sebagai proses untuk menjadikan sesuatu hal memberikan kegunaan atau manfaat pada penggunanya.
materi yang ketiga adalah teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, dan mengorganisasikan, serta menggunakan data secara bermakna. Fungsi teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, teknologi informasi digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Yang kedua, teknologi informasi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi informasi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, teknologi informasi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Dalam bidang pendidikan, pengenalan teknologi berbasis komputer sangat penting karena banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh komputer. 2. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pelajaran baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara. Yang ketiga, blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dan muridnya secara online tanpa terbatas jarak. Selanjutnya, perpustakaan digital. Tujuan dari perpustakaan digital adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, mengumpulkan, dan mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat pendukung KBM. Proses belajar mengajar tidak melulu pengajar menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga menggunakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran. Pengertian media berbasis visual dan macamnya. Media berbasis visual memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Karakteristik dari media visual adalah unsur-unsur yang terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Media visual terbagi menjadi 2, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Pengembangan produk media berbasis visual dalam pembelajaran. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafis itu. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan gagasan-gagasan yang timbul, merencanakannya dengan seksama, dan menggunakan teknik-teknik dasar visualisasi objek, konsep, informasi, dan situasi. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar dan suara. Alat-alat yang termasuk media audiovisual contohnya televisi, video, VCD, sound slide, dan film. Media audiovisual merupakan perpaduan yang saling mendukung antara gambar dan suara yang mampu menggugah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton. Media pembelajaran berbasis audiovisual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Secara umum, media audiovisual menurut teori kerucut pengalaman Edgar Dale memiliki efektivitas yang tinggi daripada media visual atau audio. Kegunaan media pembelajaran berbasis audiovisual yang pertama adalah kegunaan media pembelajaran audiovisual yang mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, melampaui batasan ruang dan waktu, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungannya. Mempermudah orang menyampaikan dan menerima pelajaran atau informasi serta dapat menghindarkan salah pengertian.
mendorong keinginan untuk mengetahui lebih banyak, serta mengenalkan pengertian yang didapat. Pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Media dalam pembelajaran berbasis komputer yang pertama adalah internet, kedua email, ketiga jaringan, keempat desktop publishing atau DTP, kelima digital scanner. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran berbasis komputer ialah aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensory, high order thinking skills training. Pengertian media Microsoft PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint atau biasa disebut PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan ditampilkan ke layar dengan menggunakan bantuan LCD proyektor. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang lazim digunakan dalam kegiatannya, terutama pada saat presentasi. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Cara mengembangkan media Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah penggunaan PowerPoint disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam pembelajaran di kelas. Membuat PowerPoint memperhatikan karakter belajar dan kemampuan belajar. Tampilan PowerPoint hendaknya sederhana dan tidak terlalu banyak warna. Menggunakan media Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran sehari-hari dalam segala mata pelajaran. Diadakannya pengenalan terhadap media Microsoft PowerPoint agar peserta didik lebih mengenal media ini dan diimplementasikan dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dibiarkan untuk berkreasi dalam belajar dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint. Untuk tema yang terakhir ialah pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Internet merupakan suatu media untuk berbagi informasi dan berinteraksi kapan dan di mana saja. Internet adalah sebuah jaringan besar yang terdiri dari berbagai jaringan yang meliputi jaringan bersifat pendidikan dan riset serta menghubungkan jutaan komputer di dalam jaringan-jaringan tersebut. Perkembangan internet di era teknologi informasi dan komunikasi. Pelancaran WWW pada tahun 90-an telah membuka babak baru dalam perkembangan internet yang sudah ada sejak 1950-an. Setelah diberikan sayap WWW, internet telah berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya dan pasar raya informasi maya yang paling besar di dunia. Faktor utama dan daya tarik internet adalah kemampuannya dalam mengakses informasi teks, audio, gambar, ilustrasi, dan lain-lain dari berjuta-juta web di internet dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan media komunikasi atau informasi yang lain. Salah satu cara untuk mencari informasi di internet adalah dengan menggunakan search engine. Pemanfaatan dan dampak internet dalam media pembelajaran. Internet sangat berperan penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Peranan internet diantaranya sebagai sumber informasi dan data, serta sebagai sarana untuk bertukar data dan informasi yang tidaklah dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif internet dalam dunia pendidikan adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dampak negatif internet dalam dunia pendidikan antara lain kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI.